Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa dan jumpa kembali setelah kita Idul Fitri ya dan menjalankan puasa minal aidin wal faidin. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan materi baru lagi tentang materi-materi dalam komunikasi lintas agama. Jadi materi-materi yang diberikan oleh Bapak ini adalah sub daripada pengembangan yang sudah tertulis di catatan itu. Nanti Bapak akan tulis kembali ya supaya kalian paham. Nah, jadi ada yang bertanya, Pak, bertentangan? Enggak, justru itu pengembangan ya. Cuma Bapak belum menuliskan itu sub-sub bagian dari materi itu ya. Jadi misalnya materi 5 itu dikembangkan satu materi ada 2 atau 3 ya sub ya. Oke ya, Bapak lanjutkan pada sore ini Bapak akan menjelaskan materi baru tentang prinsip-prinsip komunikasi dalam penerapan konteks keagamaan ya, konteks keagamaan yang sudah menjadi budaya ya, atau prinsip-prinsip komunikasi dalam penerapan konteks keagamaan ya. Oke. Baik ya. Pertama adalah prinsip komunikasi, karena kita tahu bahwa agama ketika dipikirkan, dipahami oleh manusia, maka agama itu akan menjadi budaya. Nah, artinya otak manusia itu punya kreasi, punya pemikiran. Nah, semuanya itu diinspirasi oleh ajaran agama. Jadi ketika ajaran agama dipahami, terinspirasi akal manusia itu oleh agama, maka manusia itu akan melahirkan kebudayaan. Nah, budaya di sini bisa budayanya budaya materi dan budaya rohani. Maka dalam komunikasi ini kita harus mempelajari unsur manusianya sebagai makhluk budaya, atau secara antropologi manusianya harus dipelajari. Nah, di sini Bapak akan memberikan beberapa poin, beberapa hal yang terkait dengan prinsip-prinsip komunikasi dalam penerapan konteks budaya keagamaan ya. Nah, jadi tadi agama itu budaya keagamaan karena agama sudah menjadi budaya ya. Oke, jadi Anda jangan salah paham bahwa kalau agama menjadi budaya berarti yang dilihat adalah manusia beragamanya, bukan teks normatif ajaran agamanya ya. Oke, yang pertama adalah persepsi ya. Pertama adalah persepsi. Nah, persepsi. Nah, komunikasi lintas budaya agama menunjuk pada suatu fenomena komunikasi yang para pesertanya masing-masing memiliki latar belakang budaya keagamaan yang berbeda, terlibat dalam suatu kontak antara satu dengan yang lainnya, baik secara langsung atau tidak langsung. Dengan demikian, penekanannya pada esensi manusia dan perbedaan kebudayaan sebagai faktor yang menentukan dalam berlangsungnya proses komunikasi. Komunikasi lintas budaya agama mengakui dan mengurusi permasalahan tentang persamaan-persamaan dan perbedaan dalam karakteristik kebudayaan antara pelaku-pelaku komunikasi. Tetapi perhatian umumnya adalah pada proses komunikasi antara individu atau kelompok yang berbeda kebudayaan yang mencoba untuk berinteraksi. Masalah-masalah kecil yang timbul dalam komunikasi seringkali akibat dari perbedaan persepsi. Jadi perbedaan persepsi ini diakibatkan oleh derajat kesamaan dan ketidaksamaan yang dicapai dalam integrasi sosial antara komunikator dengan komunikan. Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi bisa terletak dalam diri pembentuk persepsi
dalam diri objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi ketika persepsi tersebut dibuat asumsi yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dan persepsi. Persepsi yang dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dikemukakan oleh sekelompok peneliti yang berasal dari Universitas Princeton, Amerika Serikat, seperti Adelbert Ames, Jr., Hadley Centril, Edward Engels, William H. Itelson dan Adelbert Ames J. Mereka mengemukakan konsep yang disebut dengan pandangan transaksional atau transactional view. Konsep ini pada dasarnya menjelaskan bahwa pengamat dan dunia sekitar merupakan partisipan aktif dalam tindakan persepsi. Para pemikir transaksional telah mengembangkan sejumlah bukti yang meyakinkan bahwa persepsi didasarkan pada asumsi. Salah satu yang paling menonjol yang ditemukan oleh Adelbert Ames Jr. disebut apa? Disebut monocular distorted room, yaitu ruangan dibangun sedemikian rupa sehingga dinding belakang berbentuk trapesium, di mana jarak vertikal ke atas dan ke bawah pada sisi kiri dinding lebih panjang daripada vertikal ke atas dan ke bawah pada sisi kanan dinding. Dinding belakang terletak pada suatu sudut sehingga sisi kiri terlihat lebih jauh ke belakang daripada sisi kanan. Jika seorang pengamat berdiri di depan ruangan dan mengamati melalui sebuah lubang kecil, maka ruangan akan terlihat seperti sebuah ruangan yang benar-benar membentuk 4 persegi panjang. Jika 2 orang berjalan melalui ruangan dan berdiri pada sudut belakang, maka suatu yang menarik akan terjadi. Bagi si pengamat yang melihat melalui sebuah lubang, salah satu orang yang berada di sisi kanan akan terlihat sangat besar karena orang ini berada lebih dekat dengan si pengamat dan memenuhi keseluruhan ruangan antara lantai dan langit-langit. Sedangkan orang yang berada di sisi kiri akan terlihat sangat kecil karena berada jauh dari si pengamat. Ilusi ini terjadi karena pikiran si pengamat mengasumsikan bahwa dinding belakang paralel dengan dinding depan ruangan. Asumsi ini didasarkan pengalaman terdahulu yang menggunakan ruangan-ruangan lain yang mirip. Ilusi ini akan semakin kuat apabila 2 orang yang berada di sudut yang berbeda saling bertukar tempat, maka salah satu akan terlihat lebih besar dan yang satunya lagi terlihat lebih kecil tepat di depan mata si pengamat. Teori hubungan adalah usaha ketika individu-individu itu mengamati perilaku untuk menentukan apakah hal ini disebabkan secara internal atau eksternal. Persepsi selektif adalah menginterpretasikan secara selektif apa yang dilihat seseorang yang didasarkan pada minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Istilah persepsi sering dikacaukan dengan sensasi. Sensasi hanya berupa kesan sesaat saat stimulus baru diterima otak dan belum diorganisasikan dengan stimulus lainnya, dan ingatan-ingatan yang berhubungan dengan stimulus tersebut. Misalnya, meja yang terasa kasar yang berarti sebuah sensasi dari rabaan terhadap meja. Sebaliknya, persepsi memiliki contoh meja yang tidak enak dipakai menulis. Saat otak mendapat stimulus, rabaan meja yang kuat, rabaan meja yang kasar, penglihatan atas meja yang banyak coretan dan kenangan di masa lalu saat memakai meja yang mirip, lalu tulisan menjadi jelek. Proses pemahaman terhadap rangsangan atau stimulus yang diperoleh oleh indera menyebabkan persepsi
terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama adalah persepsi visual, kedua persepsi auditori, ketiga persepsi peradaban, persepsi perabaan, keempat persepsi penciuman, dan kelima persepsi pengecapan. Jadi ada 5 pembagian daripada persepsi itu ya. Nah, persepsi pertama adalah persepsi visual. Apa itu persepsi visual? Persepsi visual adalah persepsi visual yaitu didapatkan dari indera penglihatan. Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi dan mempengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya. Persepsi visual merupakan topik utama dari bahasan seperti secara umum, sekaligus persepsi yang biasanya yang paling sering dibicarakan dalam konteks sehari-hari. Persepsi kedua yaitu persepsi auditori. Persepsi auditori adalah persepsi yang didapatkan dari indera pendengaran, yaitu telinga. Nah, sekarang persepsi yang ketiga itu persepsi perabaan. Apa itu persepsi perabaan? Persepsi perabaan adalah pengerabaan didapatkan dari indera taktil, yaitu kulit. Jadi indera taktil atau kulit itu menghasilkan persepsi perabaan. 4. Persepsi penciuman. Persepsi penciuman atau olfaktori didapatkan dari indera penciuman, yaitu hidung. Nah, sekarang yang kelima, persepsi yang terakhir yaitu persepsi pengecapan. Persepsi pengecapan adalah persepsi yang didapatkan dari indera pengecapan, yaitu lidah. Jadi persepsi terbagi 5 ini Bapak sudah jelaskan bahwa beda-beda karena berdasarkan pada indera, di mana yang indera itu yang meresepsi rangsangan dari luar ya. Nah, proses komunikasi lintas budaya agama sesungguhnya tergantung dari kondisi masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, maka tugas publisis adalah untuk mengetahui kondisi masyarakat di mana ia bergerak agar dapat menemukan dan menggunakan tipe atau model komunikasi yang sesuai dengan keadaan masyarakat dalam konteks perbedaan budaya dalam mempersepsi objek-objek sosial tertentu. Maka perlunya memahami prinsip-prinsip komunikasi dalam penerapan konteks kebudayaan demi komunikasi yang harmonis dengan keadaan sekitarnya. Jadi prinsip-prinsip pertama itu adalah persepsi ya. Jadi kalian sudah tahu persepsi itu adalah respon ya dari stimulus yang terbagi menjadi 5 ya. Nah, sekarang poin daripada prinsip yang kedua, prinsip komunikasi dalam konteks penerapan kebudayaan agama adalah akulturasi dan asimilasi ya. Akulturasi dan komunikasi. Ya. Akulturasi dan komunikasi. Yang kedua itu alkulturasi dan asimilasi. Maaf ya, bukan komunikasi. Akulturasi dan asimilasi. Akulturasi merupakan sebuah istilah dalam ilmu sosiologi itu. Jadi akulturasi itu merupakan sebuah istilah dalam ilmu sosiologi yang berarti apa? Proses pengambil alihan unsur-unsur atau sifat kebudayaan lain oleh sebuah kelompok atau individu. Merupakan suatu hal yang menarik ketika melihat dan mengamati proses akulturasi tersebut, sehingga nantinya secara evolusi menjadi asimilasi atau meleburnya 2 kebudayaan atau lebih sehingga menjadi satu kebudayaan. Menariknya dalam melihat dan mengamati proses akulturasi dikarenakan prinsip komunikasi yang diterapkan dalam konteks
kebudayaan akulturasi. Bermula dari pembentukan budaya dan pemrogramannya melalui proses enkulturasi yang selanjutnya enkulturasi ini terjadi untuk kedua kalinya. Masuk ke dalam budaya lain seperti imigran masuk berbaur dalam masyarakat pribumi. Akulturasi ini dapat mengarah ke asimilasi. Dampaknya pada komunikasi antara lain terjadi banyak faktor kepribadian pribumi yang menyulitkan perspektif persepsi para imigran dalam penafsiran makna pesan yang berlangsung karena perbedaan unsur-unsur budaya tersebut ya. Karena itu diperlukan kemampuan kecakapan berkomunikasi antar personal dan antar kelompok ya. Secara self image. Self image itu adalah bayangan diri ya, dan kegiatan berpartisipasi dari pihak imigran. Partisipasi tersebut adalah bekerja di industri di daerah-daerah tertentu ataupun berintegrasi dengan kelompok dominan masyarakat pribumi. Faktor kemiripan budaya dan penguasaan bahasa masyarakat pribumi secara kepribadian yang solider dari pihak imigran kesemuanya akan mempercepat akulturasi. Dari segi antropologi sosial, akulturasi sebagai proses sosial yang asosiatif dalam integrasi sosial, yaitu suatu keadaan di mana unsur-unsur kebudayaan asing lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan-kebudayaan tersendiri atau kebudayaan-kebudayaan sendiri. Hasil dari proses akulturasi itu nampak dalam berpakaian, bahasa, kesenian, dan sebagainya. Proses akulturasi merupakan perpaduan antara dua kebudayaan yang berinteraksi dalam jangka waktu lama. Sebagai contoh, bahwa suatu hari di sebuah rumah tak jauh dari tepian sungai Cisadane, suara merdu seorang perempuan Jawa menyanyikan lagu Gambang Semarang, mengalun diiringi dua pria Betawi dan dua pria Tionghoa yang memainkan kongahian sejenis rebab, gambang, keroncong, dan tabuhan kendang di desa Kelor, Tangerang, Banten. Ya. Itulah keindahan orkes Gambang Kromong, musik pinggiran Jakarta yang jadi suara dari sarana peleburan budaya dan komunikasi sosial rakyat jelata. 4 penarikan kemari jalan melengkung aduh, demikian baris pertama Gambang secara dilantunkan oleh Sri Lestari, seorang perempuan Jawa yang aslinya menekuni Karawitan Surakarta, sambil menyamakan suara dengan gesekan kongahian yang dimainkan 4 kaupeng cio. Kemudian Sri Lestari mendekati Samin, pria Betawi yang mengetuk keromong, sedangkan Ferry, pemuda Betawi, asik memikul gendang. Pemimpin kelompok tersebut, Saukin Kiang, tak ketinggalan, kedua tangannya mengatuk gambang dengan lincah, ya. Nah, dari cerita ini bisa kita lihat itu hanya contoh ya. Nah, sekarang jadi apa akulturasi itu? Akulturasi itu merupakan proses penyesuaian diri pendatang atau imigran misalnya, lalu mengoper budaya pribumi yang akhirnya mengarah kepada asimilasi. Asimilasi sebagai proses sosial yang asosiatif dalam integrasi sosial adalah proses di mana individu-individu atau kelompok-kelompok yang sebelumnya berbeda-beda dari segi fokus pandangannya menjadi sama, ya. Dengan kata lain, proses dari dua atau lebih kebudayaan yang berbeda-beda tetapi secara berangsur-angsur berkembang menjadi sama. Jadi dengan kata lain, akulturasi itu adalah sebuah proses dari dua atau lebih kebudayaan
yang berbeda-beda tetapi secara berangsur-angsur berkembang menjadi sama. Itu akulturasi. Proses ini berlangsung dua arah, saling mempengaruhi isi mengisi sehingga membentuk pola budaya baru. Nah, pola budaya baru berlangsungnya secara kontak langsung terus-menerus dan dalam kondisi setaraf antara individu atau kelompok. Dapat berlangsung antara kebudayaan daerah, antara kebudayaan tradisional dan kebudayaan modern, antara kaum tua dan kaum muda, antara pria dan wanita, ataupun antara mayoritas dan minoritas. Berlangsungnya secara bertahap, berkembang lambat dan memakan waktu lama. Itu akulturasi ya. Nah, sekarang ke arah asimilasi. Nah, asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Jadi asimilasi itu pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru ya. Nah, jadi asimilasi itu pembauran ya, ulang lagi, pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Hasil dari proses asimilasi yaitu semakin tipisnya batas perbedaan antara individu dalam suatu kelompok atau bisa juga batas-batas antara kelompok. Selanjutnya, individu melakukan identifikasi diri dengan kepentingan bersama. Artinya, individu menyesuaikan kemauannya dengan kemauan kelompok. Demikian pula antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Nah, ini adalah asimilasi ya. Nah, asimilasi dapat dibentuk atau dapat terbentuk apabila terdapat 3 persyaratan yang diberikan. Ya, jadi persyaratannya apa? Untuk terbentuknya asimilasi ada 3 persyaratan agar asimilasi dapat terbentuk. Ya, persyaratannya apa saja? Pertama, harus ada sejumlah kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda. Dua, terjadi pergaulan antara individu atau kelompok secara intensif dalam waktu yang relatif lama. Yang ketiga, kebudayaan masing-masing kelompok tersebut saling berubah dan menyesuaikan diri. Jadi ada 3 hal atau 3 faktor yang bisa menyebabkan asimilasi. Nah, sekarang 3 hal yang bisa menyebabkan terbentuknya asimilasi itu dipengaruhi oleh apa? Nah, dipengaruhi oleh apa? Oleh hal lain. Nah, jadi ada hal lain atau faktor-faktor lain yang mempermudah terjadinya asimilasi. Nah, diantaranya pertama, toleransi. Kedua, kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang. 3, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. Keempat, sikap terbuka golongan yang berkuasa terhadap masyarakat. 5, persamaan unsur-unsur kebudayaan. 6, perkawinan campuran. Dan terakhir 7 yaitu karena adanya musuh bersama. Jadi faktor-faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi. Nah, sedangkan faktor-faktor umum yang dapat menjadi penghalang terjadinya asimilasi antara lain pertama adalah kelompok yang terisolasi atau terasing, biasanya kelompok minoritas. Kedua, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan baru yang dihadapi. Dan yang ketiga, prasangka negatif terhadap pengaruh kebudayaan baru. Namun demikian,
kekhawatiran dapat diatasi dengan meningkatkan fungsi-fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perasaan bahwa kebudayaan kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan kelompok lain. Kebanggaan kelebihan ini mengakibatkan kelompok yang satu tidak mau mengakui keberadaan kebudayaan kelompok lainnya. Adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti tinggi badan, warna kulit atau rambut, perasaan yang kuat bahwa individu terikat pada kebudayaan kelompok yang bersangkutan membuat golongan minoritas mengalami gangguan dari kelompok penguasa. Apa dan bagaimana terjadinya proses keberhasilan penyesuaian diri manusia sehingga terbentuk akulturasi yang mengarah asimilasi adalah karena peranan budaya komunikasi lintas budaya keagamaan. Proses sosialisasi dan pendidikan saling belajar dalam kebersamaan, kepentingan antar individu dan kelompok masyarakat di wilayah geografis dipengaruhi oleh kekuatan sosial budaya. Berbagai macam dan bentuk akulturasi merupakan proses pertemuan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda, namun perbedaan di antara unsur-unsur asing dengan asli masih nampak. Apapun bentuknya, akulturasi berpengaruh terhadap aktivitas atau efektivitas komunikasi lintas budaya agama. Komunikasi lintas agama menjadi tidak efektif hanya karena akulturasi yang terjadi secara sepihak. Karena proses belajar, proses perubahan, dan penerimaan tidak berlangsung secara menyeluruh. Dari aspek belajar dan kebersamaan itu, komunikasi merupakan aspek yang terpenting dan terutama dalam proses sosialisasi yang fungsinya adalah menafsirkan lingkungan fisik dan sosial melalui pesan-pesan, makna pesan, dan respon antara komunikator dan komunikan. Melalui komunikasi, kita menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kebersamaan dengan anggota kelompok sosial sampai berkembangnya rasa memiliki bersama. Komunikasi inilah yang selanjutnya mengatur dan menstabilkan serta memodifikasi kehidupan sosialnya yang lama-kelamaan membentuk pola budaya yang dianut dalam perilaku komunikasi individual atau kelompok masyarakat. Dengan kata lain, proses belajar yang diinternalisasikan inilah yang memungkinkan kita untuk berintegrasi dengan anggota-anggota budaya lainnya yang juga memiliki pola-pola komunikasi secara serupa dalam proses integrasi sosial tersebut. Nah, proses anggota-anggota memperoleh pola-pola demikian disebut enkulturasi atau pembentukan budaya atau cultural conditioning dan pembuatan program budaya atau cultural programming. Kulturasi adalah proses belajar internal, membentuk aturan bagi pribadi dalam perilaku interaksi dengan budaya lain. Proses pemrograman budaya atau enkulturasi atau enkulturisasi yang terjadi yang kedua berikutnya masuk ke dalam budaya lain atau imigran masuk ke pribumi disebut akulturasi. Ya, jadi kalau proses pemrograman budaya enkulturisasi yang terjadi lagi yang keduanya itu disebut apa? Masuk ke dalam budaya lain atau imigran masuk ke pribumi maka disebut akulturasi. Jadi akulturasi itu muncul melalui enkulturisasi ya. Jadi akulturisasi itu muncul melalui enkulturisasi. Nah, akulturasi ini dapat mengarah kepada asimilasi. Banyak faktor-faktor kepribadian pribumi yang menyulitkan persepsi imigran dalam rangka penafsiran pesan yang berlangsung. Bagaimana pula caranya mengekspresikan pikiran dan perasaannya
dalam situasi lintas budaya agama yang berbeda. Aspek-aspek komunikasi dalam perbedaan-perbedaan lintas budaya agama ini diidentifikasikan sehingga menyebabkan sulitnya untuk saling pengertian antara individu imigran dan masyarakat pribumi. Hanya dengan kebiasaan berkomunikasi secara terus-menerus ditambah dengan pengalaman-pengalaman, maka berkembang kecakapan-kecakapan berkomunikasi dalam sistem sosio-budaya keagamaan pribumi yang menentukan seluruh akulturasinya. Dengan kata lain, kecakapan berkomunikasi ini adalah sebagai alat penyesuaian diri imigran untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya bersama masyarakat pribumi. Untuk menganalisa akulturasi seorang imigran terhadap lingkungannya, diperlukan perspektif sistem. Seseorang berintegrasi dengan lingkungan melalui dua proses yang saling berhubungan, yaitu komunikasi personal dan komunikasi sosial. Pertama, apa itu komunikasi personal? Nah, komunikasi personal itu artinya komunikasi intrapribadi. Adalah proses mental dari dalam diri sendiri yang mengontrol, menyesuaikan diri dan mengatur lingkungan sosial budayanya seperti cara-cara melihat, mendengar, memahami dan merespon lingkungan. Lama-kelamaan proses mental ini menjadi pengalaman akulturasi dalam persepsinya terhadap budaya pribumi. Mula-mula persepsi seseorang imigran itu berlangsung dalam bentuk stereotip lalu meningkat menjadi rasa pengertian sehingga akhirnya dapat menyesuaikan dirinya. Kita ingat akan penggunaan bahasa pribumi oleh seseorang imigran. Lama-kelamaan komunikasi personal ini masuk ke dalam jaringan komunikasi antar personal dan komunikasi sosial, termasuk komunikasi massa yang terdapat pada masyarakat pribumi. Ciri lain komunikasi personal dalam akulturasi adalah citra diri atau self-image. Self-image imigran terhadap masyarakat pribumi dengan budaya asli dan lingkungannya itu contoh yang jelas. Citra diri imigran memberikan informasi yang berguna tentang akulturasinya yang sepihak atau subjektif. Misalnya, jarak perseptual yang jauh di antara anggota-anggota masyarakat pribumi dapat menimbulkan beban self-image imigran seperti merasa terasing dan rasa rendah diri. Di samping itu, ada tidaknya atau kurangnya dorongan motivasi imigran dapat memudahkan atau menyulitkan proses akulturasi. Misalnya, motivasi kebersamaan berpartisipasi dalam sosial budaya pribumi dan dalam jaringan-jaringan komunikasi masyarakat pribumi. Kedua, komunikasi sosial berkaitan dengan komunikasi antar personal ketika dua orang atau lebih berintegrasi dengan sengaja atau dengan tidak sengaja. Komunikasi sosial ini berlanjut dan mencakup komunikasi antar personal dan antara komunikasi massa. Sedangkan komunikasi massa adalah pengalaman-pengalaman komunikasi individu yang berinteraksi dengan lingkungan sosial budayanya tanpa terlihat dan tanpa melalui komunikasi antar personal, melainkan melalui media, radio, televisi, surat kabar, majalah, film, teater, dan yang lainnya. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya, jaringan-jaringan keterlibatan imigran dalam komunikasi antar personal menentukan pula tingkat partisipasinya dengan masyarakat pribumi.
Komunikasinya dalam jaringan masyarakat pribumi lebih meningkatkan akulturasinya daripada jaringannya dengan pimpinan etnik yang berkuasa. Fungsi akulturasi komunikasi massa bersifat terbatas dibandingkan dengan komunikasi antarpersonal. Meskipun komunikasi massa berperan memperluas pengalaman imigran dalam masyarakat pribumi pada awal akulturasi berlangsung, pengalaman ini membentuk nilai-nilai masyarakat sendiri atau social values yang meningkatkan informasi dalam memanfaatkan media massa. Peranan lingkungan komunikasi imigran yang bekerja di pabrik di daerah-daerah tertentu di kota, desa miskin atau desa kaya, ataupun lingkungan eksekutif, kesemuanya merupakan kondisi-kondisi lingkungan yang mempengaruhi perkembangan sosio-budaya imigran. Tetapi kondisi lingkungan yang sangat berpengaruh adalah akulturasi imigran, akulturasi migran yang melalui komunitas etnis di daerah setempat pada lembaga-lembaga dan peranata-peranatanya yang menentukan dan berpengaruh terhadap perilaku imigran. Peranan komunikasi dalam komunitas etnis tersebut lebih memudahkan dan bermanfaat untuk mengatasi tekanan situasi lintas budaya. Hal ini memperkuat ke arah asimilasi. Asimilasi adalah suatu proses dari kelompok asing, imigran atau minoritas yang berintegrasi di kebudayaan dan sistem sosial dan kelompok yang dominan seperti pribumi atau mayoritas. Meskipun kelompok dominan itu yang menyesuaikan diri kepada kelompok minoritas dalam menyerap ciri-ciri kebudayaan minoritas, tetapi yang umum terjadi bahwa kelompok minoritas itulah yang harus menyesuaikan diri kebudayaan, harus menyesuaikan diri kepada kebudayaan dan sistem sosial kelompok yang dominan. Di samping bentuk-bentuk tersebut di atas yang berpengaruh terhadap proses akulturasi, ada beberapa bentuk akulturasi yang patut kita ketahui. Dikatakan akulturasi antagonistik manakala kita mengambil alih mengambil alih unsur-unsur kebudayaan suatu masyarakat tertentu dengan tujuan mempertahankan diri dari pengaruh masyarakat tersebut. Contoh, kita hidup dalam suatu masyarakat yang berbeda budaya dengan orang lain. Orang Jawa di Irian Jaya harus hidup bersama-sama dengan orang Asmat. Proses akulturasi antagonistik perlu dilakukan oleh orang Jawa terhadap orang Asmat agar mereka tidak terancam. Akibatnya orang Jawa selalu berusaha melibatkan diri dalam berbagai ritual kebudayaan orang Asmat agar mereka dapat dipandang sebagai orang dalam dan bukan penduduk pendatang. Hasilnya adalah orang Jawa dilindungi oleh orang Asmat, ya. Kemudian akulturasi marginal adalah pertemuan kebudayaan yang berbatasan letak geografis. Penduduk yang berdiam di wilayah-wilayah perbatasan umumnya cepat berakulturasi dalam bidang linguistik atau bahasa. Perbatasan itu umumnya cepat berakulturasi dalam bidang linguistik atau bahasa. Karena apa? Karena tidaklah mengherankan apabila penduduk yang hidup di perbatasan dapat berbicara bahasa-bahasa budaya dominan penduduk setempat. Ya. Sementara itu, akulturasi unilateral adalah suatu proses pertemuan dan percampuran unsur-unsur kebudayaan dari masyarakat yang berbeda-beda, di mana perubahan hanya terjadi pada salah satu kebudayaan. Faktor-faktor lainnya adalah apa yang dikenal dengan potensi akulturasi yang dimiliki individu-individu imigran yang berbeda-beda. Misalnya, adanya kemiripan hampir sama dan serupa antara budaya migran dan budaya pribumi yang menunjang potensi akulturasi. Misalnya,
Perbandingan antara imigran Kanada yang masuk ke Amerika Serikat dibanding dengan imigran Korea yang masuk ke Amerika Serikat. Potensi akulturasi orang Kanada lebih besar. Faktor demografis dapat juga menentukan, ya, imigran lanjut usia lebih sulit menyesuaikan diri daripada kaum muda. Umur pun dapat menentukan efektivitas komunikasi, termasuk komunikasi lintas budaya agama. Dalam beberapa kebudayaan, penghargaan antara manusia sangat ditentukan oleh umur. Di kalangan orang Jawa, mereka yang berusia lebih muda tidak diperkenankan menatap mata orang yang lebih tua. Demikian pula kurang sopan kalau seorang pria memandang lebih lama kepada seorang wanita dari Jepang. Di Indonesia umumnya tidak memanggil orang yang lebih tua dengan lambaian tangan, meskipun hal itu lazim bagi orang Malaysia. Ya. Perbedaan usia tidak saja menghambat komunikasi antar personal atau antara pribadi yang berbeda jenis kelamin, tapi juga berjenis kelamin sama. Tuh ya, jadi berkelamin sama dan berbeda juga akan mengganggu komunikasi antar pribadi kalau dilihat dari perbedaan usia, ya. Apa yang digambarkan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan umur antar pribadi sangat mempengaruhi efektivitas komunikasi lintas budaya agama. Faktor penguasaan bahasa ikut juga menentukan. Imigran yang sudah menguasai atau berpendidikan bahasa masyarakat pribumi lebih besar potensi akulturasinya. Sifat kepribadian yang suka berteman, terbuka, toleransi, solidaritas, yang kesemuanya dapat membentuk persepsi dan perilaku yang memudahkan akulturasi di lingkungan sosial budaya baru. Di sisi lain, pengetahuan dan informasi imigran mengenai budaya pribumi yang dipengaruhi sebelumnya melalui kontak-kontak antar personal atau melalui media massa yang merupakan potensi akulturasi. Dalam masyarakat yang distratifikasi berdasarkan jenis pekerjaan menunjukkan bahwa faktor pekerjaan turut menghambat efektivitas komunikasi. Pada masyarakat yang secara ketat membagi pekerjaan atas stratifikasi tertentu, maka hubungan antar pekerja sangat ditentukan oleh aturan organisasi. Tidak ada komunikasi informal jika tidak didukung oleh aturan-aturan organisasi. Perbedaan kebudayaan antara pribadi seringkali menghambat efektivitas komunikasi. Sebagai contoh, orang Amerika lebih suka melakukan perundingan kerja yang bersifat garis besar. Sebaliknya, orang Yunani menghendaki perundingan yang membicarakan rincian pekerjaan. Lalu apa yang terjadi kalau orang Amerika bertemu dengan orang Yunani? Di sini dibutuhkan pemahaman yang pada gilirannya mempengaruhi aktivitas komunikasi kerja. Komunikasi lintas budaya yang efektif, komunikasi lintas budaya keagamaan yang efektif dapat terjadi apabila proses komunikasi itu memperhatikan manusia dan mengurangi orientasi terhadap tugas atau task oriented dan lebih toleran terhadap kepentingan umum, kurang bersifat etnosentrisme atau menghindari diri dari kepentingan individu maupun golongan tertentu. Bersikap toleransi kalau terjadi sikap yang mendua, bersikap empati, menghayati dan memahami perasaan komunikan, sangat terbuka dan tidak dogmatis, berpengetahuan yang kompleks terhadap sesama, puas dengan relasi dan menaruh kepercayaan yang besar terhadap sesama. Di samping itu juga termasuk di dalamnya kontrol pribadi yang tinggi dan tidak bersikap fatalistis, invasi dan inovasi tinggi, serta keprihatinan terhadap komunikasi rendah. Artinya lebih menggunakan hasil gitu ya. Nah, sekarang unsur atau yang ketiga, yang ketiga tentang
prinsip-prinsip komunikasi dalam penerapan konteks budaya keagamaan, yaitu homofili dan heterofili. Homofili dan heterofili. Prinsip-prinsip komunikasi dalam menerapkan konteks budaya keagamaan akan lebih dapat dipahami dalam konteks perbedaan budaya dalam meresepsi objek-objek sosial tertentu. Kemiripan budaya dalam persepsi memungkinkan pemberian makna yang mirip terhadap suatu objek sosial atau peristiwa. Masalah-masalah kecil yang timbul dalam komunikasi seringkali akibat dari perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi ini diakibatkan oleh derajat kesamaan dan ketidaksamaan yang dicapai dalam integrasi sosial antara komunikator dan komunikan. Derajat atau tingkatan kesamaan dari pasangan sumber dan penerima pesan yang disebabkan oleh ciri-ciri atribusi unsur-unsur budaya yang sama pada unsur-unsur budaya yang terdapat pada kepercayaan, pendidikan, atau status sosial adalah hemofili. Sedangkan sebaliknya adalah heterofili, yaitu derajat ketidaksamaan dari pasangan sumber dan penerima pesan yang disebabkan oleh ciri-ciri atribusi yang berbeda pada unsur-unsur budaya yang terdapat pada kepercayaan, pendidikan, atau status sosial. Menurut B. Aubrey Fisher dalam Rumondor 2003, homofili dan heterofili adalah salah satu aspek penerapan prinsip komunikasi dalam konteks lintas budaya agama yang biasanya menjadi subjek kajian ilmuwan psikologi dan ilmuwan komunikasi. Sasaran kajiannya mengenai keterpaduan atau cohesiveness dalam interaksi antar pribadi dan kelompok seperti derajat atau tingkat kepuasan, loyalitas kelompok, kesetiakawanan atau solidaritas, dan sikap keterlibatan anggota kelompok. Konsep keterpaduan ini adalah ciri komunikasi yang menentukan dan mengembangkan serta memelihara keterpaduan yang tinggi. Prinsip homofili dan heterofili menyangkut masalah peranan komunikasi dalam meningkatkan kecenderungan para anggota kelompok untuk melakukan pilihan dengan memperhitungkan risiko tercapai tidaknya keterpaduan dan keseimbangan dibandingkan jika dilakukan perorangan. Fokus utama dari hemofili dan heterofili dalam perspektif komunikasi ini adalah mekanisme internal penerimaan pesan dan pengolahan informasi yang orientasi komunikasinya berpusat pada si penerima. Peranan dan penerapan komunikasi homofili dan heterofili ada hubungannya dengan perspektif psikologi keseimbangan. Ini diterapkan pula ke dalam komunikasi yang persuasif manusiawi yang dibutuhkan dalam hubungan kemanusiaan atau human relation dan hubungan masyarakat atau public relations. Komunikasi persuasif adalah proses penyampaian pesan seseorang kepada orang lain agar sikap, opini, dan tingkah lakunya berubah atas kesadarannya sendiri. Persuasion, bahasa Inggris, dari asal kata Latin persuasio. Kata kerjanya adalah persuader. Kata kerjanya adalah persuader, artinya membujuk atau merayu. Jadi persuasi adalah teknik untuk mempengaruhi manusia dengan memanfaatkan data dan fakta psikologis, sosiologis dari komunikan atau penerima pesan yang hendak dipengaruhi. Hakikatnya bukanlah merupakan pembujukan terhadap seseorang ataupun suatu kelompok untuk menerima pendapat yang berbeda-beda, melainkan keharusan kita untuk mengenal latar belakang psikologis, sosiologis seseorang. Pemahaman perspektif psikologis mengenai persuasi ini sangat penting
Untuk apa? Untuk menghubungkan dengan prinsip penerapan komunikasi. Hanya saja prinsip homofili dan heterofili, pusat penerapan komunikasinya adalah konteks lintas budaya agama. Perspektif komunikasi tingkat derajat kesamaan atau homofili dan ketidaksamaan heterofili ini dimaksudkan agar mencapai komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif berhubungan dengan pertanyaan, apakah pesan yang disampaikan komunikator cocok dan kerangka acuan atau frame of reference dan pengalaman field of reference komunikan sebagaimana uraian sebelumnya. Kerangka acuan ini meliputi nilai-nilai budaya, agama, serta pendidikan yang pernah dialaminya. Jika kerangka acuan dan pengalaman ada kemiripan atau kesamaan, komunikasi akan berlangsung lancar dan efektif. Komunikasi dapat efektif disebabkan juga oleh adanya komunikasi yang persuasif. Komunikasi efektif apabila ada kecocokan rangsangan antara pengiriman dan penerimaan pesan. Prinsip-prinsip dalam heterofili, jika timbul ketidaksamaan, maka upaya yang dilakukan adalah menerobos agar ada kesamaan homofili, yaitu dengan menggunakan kemampuan empati dari komunikator. Nah, sekarang prinsip-prinsip dalam komunikasi antar budaya keagamaan yang keempat yaitu stereotip atau stereotipe. Nah, stereotip atau stereotipe merupakan suatu konsep yang erat kaitannya dengan konsep prasangka. Konsep prasangka. Orang yang menganut stereotip mengenai kelompok lain cenderung berprasangka terhadap kelompok tersebut. Menurut Carl Bloom dalam Kamanto Sunarto 2004, stereotip atau stereotipe merupakan citra yang kaku mengenai suatu kelompok. Rasa tahu budaya yang dianut tanpa memperhatikan kebenaran citra tersebut. Prasangka adalah sikap bermusuhan yang ditujukan terhadap suatu kelompok tertentu atas dasar dugaan bahwa kelompok tersebut mempunyai ciri yang tidak menyenangkan. Selanjutnya, menurut Banton dalam Kasmanto Sunarto 2004, stereotip mengacu pada kecenderungan bahwa sesuatu yang dipercayai orang bersifat terlalu menyederhanakan dan tidak peka terhadap fakta objektif. Stereotip mungkin ada benarnya, tetapi tidak seluruhnya benar. Terdapat dua macam stereotip negatif yang saling bertentangan yang diajukan oleh Zanowitz dan Bettelheim, yaitu satu, stereotipe superego atau the suffrage stereotype, melihat bahwa suatu kelompok mempunyai sifat pribadi tertentu seperti sifat berambisi, rajin, penuh usaha, cerdas, curang, tidak jujur, dan lain-lain. Menurut Pettigrew, stereotipe ini melekat pada kelompok tertentu yang sering menjadi perantara antara orang Yahudi, orang Tionghoa di Asia, dan orang keturunan India di Afrika. Stereotipe ini dipunyai orang Sukabumi mengenai orang Tionghoa. Kedua, stereotipe id, the id type, melihat bahwa suatu kelompok yang cenderung kepada. Jadi yang kedua adalah stereotip id atau the id stereotype, yaitu stereotype yang melihat bahwa suatu kelompok yang cenderung berada pada lapisan bawah masyarakat bersifat malas, tanpa tanggung jawab, tidak berambisi, bodoh, malas, tidak dapat menahan diri. Menurut Pettigrew, stereotipe seperti ini antara lain dipunyai orang-orang kulit putih Amerika yang ada di Amerika mengenai orang kulit hitam, dan orang Italia mengenai orang yang berasal dari Italia Selatan, dan orang Tionghoa di Semarang mengenai orang Indonesia. Jadi stereotipe itu adalah pendapat atau prasangka mengenai orang-orang yang ada dari
kelompok tertentu, di mana pendapatnya hanya didasarkan pada orang-orang tersebut termasuk dalam kelompok tersebut. Ulangi lagi, jadi stereotipe itu adalah pendapat atau prasangka mengenai orang-orang dari kelompok tertentu, di mana pendapat hanya didasarkan bahwa orang-orang tersebut termasuk dalam kelompok tertentu. Stereotip dapat berupa prasangka positif atau prasangka negatif dan kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif. Sebagian orang beranggapan atau sebagian orang menganggap segala bentuk stereotip negatif. Sebagian orang menganggap segala bentuk stereotip negatif. Stereotip jarang sekali akurat. Stereotip jarang sekali akurat. Biasanya hanya memiliki sedikit dasar yang benar atau bahkan sepenuhnya dikarang-karang. Berbagai disiplin ilmu memiliki pendapat yang berbeda mengenai asal mula stereotip ini. Psikolog menekankan pada pengalaman dengan suatu kelompok, yaitu pola komunikasi tentang kelompok tersebut dan konflik antara kelompok. Sosiolog menekankan pada hubungan di antara kelompok dan posisi kelompok dalam tatanan sosial. Para humanis berorientasi psikoanalisisnya, misalnya Sander Gilman menekankan bahwa stereotip secara definisi tidak pernah akurat, namun merupakan penonjolan ketakutan seseorang kepada orang lainnya tanpa memperdulikan kenyataan yang sebenarnya. Walaupun jarang sekali stereotip itu sepenuhnya akurat, namun beberapa penelitian statistik menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus stereotip itu sesuai dengan fakta terukur. Stereotipe adalah suatu keyakinan yang berkelebihan terhadap kategori kelompok seperti ras, etnik, kelompok umat beragama, dan sebagainya. Ciri pertamanya adalah keyakinan yang berlebihan yang tidak terkait dengan kenyataan. Ciri kedua yaitu terhadap kategori kelompok yang tertentu seperti terhadap orang berkulit hitam atau black, berkulit putih atau white, atau terhadap orang Yahudi, Jerman, Amerika, India, homoseksual, ataupun kategori lainnya. Tidak semua stereotip itu negatif atau membingungkan. Kita kadang-kadang cenderung membentuk stereotip positif atau pelengkap bagi kepentingan kelompok kita yang dikenal dengan in-group dalam ilmu jiwa sosial. Di sisi lain, terdapat juga stereotip negatif atau yang membingungkan dari kelompok yang bukan kelompok kita sebagai anggotanya dan yang berbeda dengan kelompok kita sebagai out-group. Kadang-kadang juga kita dalam in-group merasa ada persamaan tingkah laku dengan out-group ataupun prasangka positif, misalnya terhadap orang negro yang justru dikenal sebagai pemusik dan penari yang ternama. Jadi, seseorang berprasangka terhadap orang atau kelompok lain karena telah dikembangkan dalam pengalaman hidupnya. Ada pula prasangka yang dipelajari dari orang tuanya atau melalui lembaga sosial di lingkungannya sebagai yang membentuk prasangka tersebut. Prasangka dapat juga disebabkan oleh hierarki dan kedudukan sosial ekonomi yang berbeda-beda di antara kelompoknya, ataupun karena dampak pendidikan yang menyebabkan berkembangnya sifat keterbukaan seseorang, atau oleh persaingan struktur kelompok minoritas yang merasa lebih mudah daripada kelompok mayoritas. Hanya saja perlu diingat bahwa hubungan sikap, prasangka, dan perilaku diskriminatif sangat jauh satu dengan yang lainnya. Dalam proses ini nampak betapa hubungan stereotip dan prasangka serta perilaku itu saling mempengaruhi. Bermula dari stereotip menimbulkan prasangka, lalu mendorong berlangsungnya suatu perilaku terhadap objek kelompok budaya yang berbeda. Proses internal stereotip ini kita alami dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan keluarga, antara orang tua atau saudara dekat, ataukah dari pribadi kita sendiri. Kadang-kadang kita cepat menarik kesimpulan secara umum, kabur dalam mempersepsi sikap perilaku teman kita dalam tiap perjumpaan bersama. Proses pengalaman stereotip dan prasangka ini dapat terjadi melalui media massa, surat kabar, majalah, atau buku yang menyajikan informasi.
pesan tertentu mengenai suatu kelompok. Biasanya berlangsung mendalam, meluas, dan mengandung kebenaran karena pendapat-pendapat atau pendapat umum mereka menonjol kepada umum melalui media massa tersebut secara aktual dan objektif. Sifat negatifnya stereotip dan prasangka itu menyebabkan orang hidup memisah, menjauhi kontak-kontak dan kelompok budaya tertentu yang sering berinteraksi dengannya, atau karena selalu terjadi hal-hal yang negatif, maka mutu dan frekuensi interaksinya pun rendah dan berkurang. Malahan dapat terjadi karena begitu mendalamnya stereotip dan prasangka yang diskriminatif, serta rasa tidak senang atau benci kepada orang, kelompok yang dihadapi di lingkungannya, sehingga dapat menimbulkan pertentangan dan perlawanan dengan sesamanya. Derajat terbentuknya stereotip dan prasangka itu dapat berubah menjadi reda atau diimbangi. Masalah negatif masih dapat diatasi meskipun tidak bisa hilang sama sekali. Namun hal ini berarti tidak atau kurang menghambat komunikasi lintas budaya agama lagi. Melalui suatu situasi dan kondisi yang mendukung perubahan stereotip dan prasangka, misalnya menciptakan kondisi yang lebih sering dilakukan, dapat menghasilkan suatu imbalan atau kepuasan ataupun menimbulkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang sama. Ya, demikian ya. Jadi baru 4 ya, A, B, C, D, 4 dulu prinsip-prinsip dalam penerapan komunikasi budaya keagamaan. Nanti kita lanjut untuk sesi keduanya ya. Demikian, mudah-mudahan kalian sebagai mahasiswa memahami dengan baik. Sebagai kata akhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.